Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam pada Bapak, Ibu, atau teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mutia Nabila Aulia Putri dari mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Pancasila. Hari ini saya akan memberikan psikoedukasi tentang kesulitan belajar, khususnya untuk anak yang mengalami diskalkulia menggunakan experiential learning theory. Diskalkulia sendiri mungkin masih sedikit asing di telinga banyak orang, namun akan kita bahas di pembahasan kali ini. Berikut adalah topik yang akan saya bahas. Yang pertama itu latar belakang mengapa saya mengambil topik diskalkulia, definisi dari diskalkulia sendiri. Di sini ada definisi, faktor, dan jenis diskalkulia. Yang ketiga ada contoh kasus yang saya ambil. Ada pendekatan teori experiential learning theory, dan terakhir ada self-regulation, strategi self-regulation. Dimulai dari latar belakang, kesulitan latar belakang bukan suatu hal yang sangat mempengaruhi proses pembelajaran pada individu, umumnya sering terjadi pada anak. Hal ini bisa didefinisikan sebagai adanya kerusakan pada beberapa keterampilan yang sulit dijelaskan oleh sistem motorik dan sensoriknya. Keterbelakangan mental, tingkat emosional, dan lingkungan juga sangat mempengaruhi. Ada beberapa jenis kesulitan belajar pada anak, dan mungkin Anda sering mendengar istilah tentang disleksia, kesulitan dalam membaca atau mengenali huruf. Nah, diskalkulia ini termasuk juga salah satu jenis kesulitan belajar, yaitu diskalkulia sendiri merupakan gangguan belajar aritmatik yang biasanya anak sulit membedakan operasi hitung atau matematika dasar. Dan untuk selanjutnya, kita akan membahas lebih detail lagi tentang diskalkulia tersendiri itu. Di sini ada faktor dan ada definisi dan faktor diskalkulia. Definisi diskalkulia itu adalah kurangnya kemampuan anak dalam mempelajari aritmatika, seperti kesulitan memahami istilah dasar matematika, simbol dasar matematika, atau operasi hitung. Di sini juga ada nama lain diskalkulia yang disebut sebagai mathematic disorder atau developmental arithmetic disorder. Para peneliti 3% sampai 14% diskalkulia mempengaruhi anak usia sekolah. Penelitian yang lainnya mengatakan bahwa kromosom 6 dan 15 berperan penting dalam perkembangan diskalkulia. Anak yang mengalami diskalkulia umumnya memiliki kekurangan dalam neuropsikologis dan kognitif. Berikut ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama faktor lingkungan dan faktor kognitif. Faktor lingkungan itu berupa pengajaran yang kurang baik, program yang tidak reliable, kelas yang ramai, dan kurangnya intervensi. Faktor kognitif, kemampuan intelektual yang rendah, perubahan perasaan pada si anak, kecemasan yang berlebih terhadap hasil. Di sini ada tipe diskalkulia. Menurut Self-Farham Degree, mengatakan bahwa ada 4 tipe gangguan diskalkulia, yaitu tipe 1, lemahnya dalam logika. Di sini ketidakmampuan siswa untuk menjelaskan bentuk dan ukuran, kesulitan untuk menulis dan menggambar angka, dan membaca kalender atau waktu. Tipe 1 ini kelemahan siswa menulis angka. Contohnya tuh kayak misalnya siswa yang harusnya menulis 1029 yang harusnya ditulis sebagai 1029. Namun pada anak yang mengalami diskalkulia, dia akan menulisnya sebagai 1029 atau 1000029. Tipe 2 yaitu lemahnya dalam perencanaan, ketidakmampuan siswa dalam menganalisa suatu operasi hitung sederhana. Tipe yang ketiga itu tekun dalam tugas, menunjukkan bahwa siswa memiliki ketekunan, namun yang dikerjakan terkadang tidak pernah benar atau salah. Yaitu tipe 4, ketidakmampuan menghitung sederhana.
Siswa memiliki kesulitan dalam menyelesaikan soal sederhana seperti kayak penjumlahan bersusun yang ke bawah. Mungkin anak-anak yang tidak memiliki diskalkulia akan mengerti bagaimana cara mengerjakannya, namun berbeda dengan anak yang diskalkulia, yang memiliki diskalkulia. Di sini ada contoh kasus. Saya mengambil contoh kasus dari reporter BBC yang bernama Rose, yang pernah mengalami diskalkulia, dan dirinya mengatakan bahwa sedikit orang yang telah resmi terdiagnosis dan sangat sulit untuk menavigasi kehidupan orang dewasa pada saat melihat angka-angka yang sudah seperti bahasa asing menurut dirinya. Rose memberitahu bahwa ketika melihat diskon atau potongan harga yang tertulis harusnya 50%, dirinya tidak bisa membayangkan apa artinya. Kalau misalkan kita melihat 50% diskon, itu berarti setengah harga. Namun kalau misalkan anak yang memiliki diskalkulia, dia tidak mengerti apa itu artinya. Seperti apa bayangannya tidak akan paham. Rose juga mengatakan bahwa dirinya bisa menghitung 1-9, namun jika disuruh memvisualisasikan urutannya, Rose tidak dapat melakukannya. Cara dia mengatasi hal tersebut adalah mendengarkan lagu berulang kali hingga waktu yang tidak ditentukan. Jadi misalnya Rose ini disuruh akan dijemput dalam 10 menit. Jadi Rose ini akan mengulang lagu selama berkali-kali hingga waktu yang ditentukan. Jadi bisa dilihat dari contoh kasus tersebut, Rose memiliki diskalkulia tipe 1, yaitu di mana ia sulit untuk memahami waktu dan angka yang cukup kompleks. Di sini ada teori experiential learning. Di sini ada, menurut pendapat, ada beberapa. Saya mengambil experiential learning theory itu karena saya dari beberapa artikel jurnal yang saya baca, experiential learning dijadikan metode pembelajaran matematika. Jadi di sini ada menurut John Dewey yang mengatakan learning by doing, yang artinya belajar sambil melakukan. Wolf and Barn mengatakan experience-based learning, yaitu belajar berbasis pengalaman. Dan yang terakhir ini, yang cukup terkenal, yaitu David Kolb mengatakan experiential learning, yaitu pembelajaran melalui penalaran terhadap pengalaman. Kolb juga mengatakan bahwa proses belajar dari pengalaman bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun dalam berbagai macam bentuk aktivitas. Di sini ada definisi umumnya, yaitu pendekatan yang dipusatkan berlandaskan dari pengalaman. Tujuannya itu untuk mempengaruhi siswa dengan 3 cara, yaitu mengubah struktur kognitif, sikap, dan memperluas keterampilan yang sudah dimiliki. Terus di sini juga ada menurut Association for Experiential Education mengatakan bahwa pendidik terlibat langsung dalam memotivasi, meningkatkan pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan. Di sini juga ada untuk memacu siswa, guna experiential learning adalah memacu siswa untuk lebih banyak berpikir, mengeksplor, bertanya, membuat keputusan, menerapkan yang sudah dipelajari. Di sini ada 4 prosedur experiential learning theory. Yang pertama itu ada concrete experience. Siswa mengalami sesuatu peristiwa seperti merasakan, melihat, dan menceritakan kembali peristiwa tersebut. Jadi di sini saya tekankan mengalami dalam suatu peristiwa, karena pada saat itu siswa terlibat langsung dalam hal tersebut. Di sini selanjutnya yang kedua ada reflection observation, yaitu siswa sudah memiliki sebuah observasi terhadap peristiwa yang sudah dialaminya. Jadi setelah terlibat langsung dalam suatu peristiwa yang pernah dialaminya, siswa mengobservasi peristiwa tersebut, dan itulah kenapa saya menggarisbawahi sudah memiliki sebuah observasi.
Selanjutnya ada yang ketiga adalah abstract conceptualization, yaitu siswa sudah mulai mencoba untuk membuat sebuah abstraksi atau teori tentang pengalaman yang sudah diamati. Jadi di sini siswa tuh udah mulai mencari solusi bagaimana ia menangani, misalkan kalau misalkan si anak memiliki diskalkulianya, bagaimana si anak sudah bisa menangani diskalkulia tersebut. Terus di sini ada active experimentation, yaitu siswa sudah memiliki upaya untuk melakukan sebuah percobaan secara aktif dan mampu mengaplikasikan konsep atau teori terhadap suatu situasi lainnya. Jadi di sini siswa sudah mulai mengaplikasikan pengalaman yang sebelumnya ke situasi lain yang akan ia hadapi. Terus di sini juga ada penanganan teori belajar dari yang dari kasus yang saya sudah sebutkan sebelumnya, yaitu yang pertama itu menggunakan concrete experience. Pada kasus itu dijelaskan bahwa Rose mengalami kesulitan dalam memahami angka, seperti sulit membayangkan sebuah potongan harga atau menghitung lama waktu. Di sini pada bagian reflection observation, jadi Rose sudah mengalami diskalkulia dan melihat bahwa dirinya ketika melihat angka seperti melihat bahasa asing. Terus di sini ada abstract conceptualization. Dalam penanganan Rose terhadap diskalkulianya itu, ia mencoba untuk mendengarkan musik berkali-kali sebagai penanda. Terus di sini ada active experimentation. Jadi Rose sudah tahu apa yang harus ia lakukan ketika dihadapi oleh angka atau waktu. Terus di sini ada strategi self-regulation. Self-regulation sendiri itu merupakan sebuah kerangka konseptual untuk memahami aspek kognitif, motivasi, dan emosional pembelajaran. Di sini berdasarkan Pinterest, terdapat 4 fase self-regulation, yaitu tahap rencana atau forethought. Yaitu pada fase ini melibatkan beberapa rencana yang ingin dicapai ke depannya. Pada kondisi diskalkulia bisa dengan memikirkan cara bagaimana siswa atau siswi agar dapat memahami operasi hitung. Terus di sini selanjutnya ada monitoring. Monitoring sendiri itu membantu siswa atau siswi agar dapat menyadari kemampuan dan kondisi dirinya atau membuat sebuah motivasi. Jadi pemateri atau guru bisa memberi atau membantu siswa untuk memahami kondisi dirinya bahwa dirinya membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami matematika atau operasi hitung. Selanjutnya itu ada control, yaitu membantu siswa untuk mengendalikan dirinya, bagaimana siswa dapat mengatur waktu belajar dan usahanya. Jadi memilih untuk menggunakan strategi yang cocok pada anak yang mengalami diskalkulia. Di sini ada reaction and reflection, yaitu di mana siswa dapat melihat kembali bagaimana keberhasilan dirinya dan kegagalannya dan mengevaluasi kembali dirinya dengan cara yang berbeda. Jadi pada tahap ini si pemateri atau guru bisa memberikan metode belajar yang berbeda dengan anak yang tidak mengalami diskalkulia. Contohnya menggunakan sempoa, number bingo, atau flashcard. Di sini ada referensi yang saya pakai. Dan sekian dari saya mengenai diskalkulia menggunakan teori experiential learning. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.